Halo selamat pagi saudara, kini saatnya saya, Tia Nisa mengantarkan sejumlah berita dari Bandung. Berikut 3 informasi utama di antaranya. Sejumlah perajin tahu tempe di Jawa Barat mogok produksi mulai 21 hingga 23 Februari mendatang. Antisipasi kelangkaan minyak goreng, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah Kota Bandung menggelar operasi pasar. Lantaran ketiduran, seorang pengamen di Purwakarta tewas tertabrak kereta Harina jurusan Bandung-Semarang. Para perajin tahu tempe di Pulau Jawa serentak mogok produksi mulai 21 Februari hingga 23 Februari mendatang. Aksi mogok masal ini kompak diikuti para produsen tempe di Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Mereka protes mahalnya harga kedelai impor yang menembus Rp11.200 hingga Rp11.500 per kilogram. Seluruh peralatan pembuatan pun dibiarkan kosong hingga karyawan diliburkan. Kenaikan harga kedelai impor dianggap merugikan produsen tempe. Pasalnya harga beli kedelai impor tidak sebanding dengan harga penjualan tempe. Tujuannya supaya pemerintah tahu gitu ya, tukang tempe, tukang tahu itu menjerit karena harga kedelai yang sudah tidak karuan naiknya, melambung, meroket gitu ya. Sekarang sampai mencapai 11.000 lebih. Dampak yang dirasakan sama Bapak sendiri seperti apa? Dampaknya kita merugi, kita dagang ya, karena belum ada kenaikan kita jualan tempe dan tidak ada penurunan harga kedelai, kita merugi, Pak. Supaya pemerintah itu menyetabilkan harga dengan pengrajin-pengrajin tempe tahu supaya enggak kesulitan dengan masalah penjualan tempe tahu. Kondisi serupa terjadi di Purwakarta. Seorang pemilik pabrik tahu terpaksa meliburkan 8 pekerjanya untuk mengikuti mogok massal 3 hari. Kenaikan harga kedelai tidak bisa menutup biaya produksi, apalagi untuk berharap untung besar. Ya harapan saya mah kalau bisa pemerintah tuh bantu dong yang produksi kecil itu, tahu kan produksi kecil kan, harusnya tuh bagaimana lah caranya lah supaya harga kedelai bisa menurun lagi gitu. Mogoknya para perajin tahu tempe mengakibatkan sebagian ibu rumah tangga kelimpungan. Salah satunya Nurwati yang bingung usai mengetahui semua lapak tahu tempe di Pasar Rebo Purwakarta kosong. Nurwati akhirnya mencari bahan baku lain untuk dimasak. Nggak bisa masak tempe, bisa masak tempe. Satu pasar nggak ada yang jualan berarti? Nggak ada, sekeliling Pasar Rebo nggak ada. Oh, di sini semuanya nggak ada yang Nggak jualan ada, tempe sama sekali ya? di depan nggak ada. Sementara di Kota Bandung, 130 perajin tahu Cibuntu malah duluan mogok produksi sejak Minggu siang. Di sentra tahu Cibuntu tidak ada aktivitas pembuatan, pencetakan maupun pengemasan tahu. 350 perajin yang masuk paguyuban tahu tempe Jawa Barat kompak tidak berproduksi hingga 3 hari mendatang. Sebagai bentuk protes harga kedelai yang mencapai Rp11.500 dari harga semula Rp8.500 per kilogram. Selain kedelai, harga kebutuhan produksi tahu tempe seperti kunyit dan garam ikut naik, sehingga biaya produksi besar tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima. Kalau untuk tahu mulai hari ini kita berhenti produksi karena untuk dijual besok kan. Alasannya sendiri kenapa Pak mogok Pak? Ya karena bahan bakunya semuanya naik, kedelai, plastik, garam, kunyit semuanya naik. Yang paling tinggi ya kedelai yang naik. Sedangkan di Kota Bogor, para perajin tahu di Harjasari mengancam mogok produksi mulai hari Senin, menyikapi mahalnya harga kedelai. Mogok massal dipilih karena tidak bisa mengecilkan ukuran dan menaikkan harga jual kepada konsumen. Warga maupun perajin tahu tempe mendesak pemerintah segera turun tangan agar harga kedelai kembali normal. Tim Liputan melaporkan. Dampak perajin tahu tempe yang mulai mogok produksi mulai hari Senin, seluruh pedagang tahu tempe di Pasar Kosambi, Kota Bandung berhenti berjualan Senin pagi. Bahkan ada pedagang yang beralih berjualan ikan asin untuk mendapatkan penghasilan sehari-hari. Hilangnya tahu tempe di pasaran mengakibatkan para pedagang merugi. Selain itu, banyak pembeli mengeluh karena sulit mendapatkan tahu tempe di pasaran.
Ya udahlah deh, tahu tempe mah kadang sering ada liburnya, sering ada jadi saya sama asin gitu. Dan kebetulan sekarang tahu tempe lagi mogok produksi, jadi kita juga bisa jualan ya. Mau nggak mau jadi pendapatan dari ikan asin juga sih, jadi ya lumayan lah buat kebutuhan sehari-hari. Kalau cuma ngandelin tahu tempe kan, ya apalagi libur kayak gini kan, untuk 3 hari ya lumayan juga sih kalau kayak gitu. Saya baru kesini aja, baru di Makassar sih, baru. Ini di sini nggak ada rencananya kemana gitu Kang? Nyari lagi atau gimana? Oh, kalau ini kan udah dikasih tahu 3 hari nggak ada, berarti udah kosong semuanya mungkin ya. Mogok massal perajin tahu tempe turut berimbas pada penjualan tahu di Jalan Raya Bandung Cirebon, Kabupaten Sumedang. Sejumlah penjual tahu Sumedang di wilayah ini berhenti berjualan 3 hari karena tidak menerima pasokan dari perajin tahu. Salah satu penjual tahu Sumedang memilih tidak berjualan karena mendukung aksi mogok massal. Ya, ditutup aja dari pabriknya, soalnya kacangnya mahal gitu. Jadi nggak jualan. Oh, jadi bukan nggak ada pasokan kedelai apa gimana bukannya? Ya itu cuman pengen nurunin harga kacang aja, terus minyaknya nggak ada, susah. Sedangkan pedagang lainnya mengaku tidak berjualan karena pabrik tahu yang memproduksi tahu yang biasa ia pesan tutup akibat kenaikan harga kedelai. Tutup dulu 3 hari. Pabrik tahunya mogok dulu. Istirahat. Oh, bukan nggak ada. Warga berharap pemerintah segera mengatasi melonjaknya harga kedelai dan minyak goreng agar perajin kembali memproduksi tahu tempe dan para pedagang tidak merugi. Agun Gunawan dan Muhammad Rizal melaporkan dari Sumedang dan Kota Bandung. Seruan mogok produksi tahu tempe di Pulau Jawa selama 3 hari mulai tanggal 21 Februari ternyata tidak sepenuhnya diikuti perajin tahu di Kota Tasikmalaya. Di Indihiyang misalnya, masih ada pabrik tahu beroperasi pada Senin pagi. Para perajin tetap mengolah tahu yang siap dijual ke Pasar Cikurubuk dan Pasar Pancasila. Mereka memproduksi tahu pagi hari kemudian dijual pada siang hari. Pak, biasanya produksi berapa banyak, Pak? 2 kintal. Sekarang menurun 90 sekarang. Biar nggak rugi, diapain tahunya, Pak? Tahunya diperkecil buat. Oh, diperkecil. Buat. Harganya? Harganya cuma sama ya. Cuma Meskipun tetap memproduksi tahu mengikuti permintaan pelanggan, jumlah penggunaan kedelai dibatasi dari kondisi normal 200 kg menjadi hanya 45 kg. Masih berlangsung 3 biji. Ada berapa kintal ini, Pak? 45 kilo. Pesanan atau? Ini mah pesanan yang sehari-hari mah pre gitu. Pre. Oh, libur. Ikut mogok. Jadi perajin di Indihiyang berencana mogok mulai 22 Februari hingga 23 Februari 2022. Jika harga kedelai tidak kunjung turun, maka harga jual tempe tahu akan naik. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Mayoritas ibu rumah tangga dan penjual gorengan menyerbu Pasar Manis Ciamis Senin pagi. Mereka memborong tahu tempe di sejumlah lapak pedagang yang masih berjualan menghabiskan sisa produksi. Aksi borong ini terjadi karena khawatir tidak ada penjualan tahu tempe hingga 3 hari mendatang. Hari ini gimana penjualan, Bu? Banyak yang ngeborong atau seperti apa? Ya ada yang borong. Yang ngeborong. Memang hari ini terakhir jualan gitu atau seperti apa? Oh, besok nggak ada gitu? Kenapa, Bu? Semuanya. Oh, pabriknya libur. Kenapa katanya? Katanya itu kacangnya. Kacang kedelainya mahal. Kedelainya naik terus. Sementara itu, perajin tahu tempe di Desa Cisadap telah mogok produksi mulai 21 Februari hingga 23 Februari 2022 menyikapi kenaikan harga kedelai. Sudah mulai sekarang. Sudah mulai. Berarti sekarang tidak produksi. Tidak produksi, cuman ini mengharapkan sisa yang kemarin. Oh, yang kemarin. Di sini di kampung ini ada berapa pengrajin tahu nih, Kang? Yang keseluruhannya sih banyak, hampir 90% pengrajin tahu. Pengrajin tahu. Ada 100-an lebih. Iya. Jadi semuanya mau mogok gitu? Mogok semuanya. Hari sekarang sampai katanya 3 hari lah. 3 hari. Sampai 3 hari.
harapannya Kang kepada pemerintah seperti apa Kang? Ya harapannya moga-moga harga kedelai sama harga minyak goreng bisa turun begitu. Para perajin tahu tempe berharap pemerintah segera menurunkan harga kedelai. Selama ini mereka terpaksa memperkecil ukuran tahu tempe agar mengurangi kerugian. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis.